Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Triase. Sehari-hari saya mengajar di SDN Sumurgung 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mengupas tentang sebuah buku dengan judul Pohon dan Ampunan. Buku ini merupakan buku antologi cerita untuk anak. Buku ini ditulis oleh Bunda Nur Solika. Keseharian beliau sebagai seorang pengajar di sebuah taman kanak-kanak yang berada di Kecamatan Meraura. Dunia anak yang digelutinya itu melahirkan beberapa karya yang menceritakan anak-anak dengan segala macam problematikanya. Kecintaannya pada anak-anak tertuang dalam untaian setiap kalimat yang begitu menarik untuk dibaca. Kehidupan anak-anak yang memerlukan perhatian, perlindungan, kasih sayang, dan kehangatan keluarga dipaparkan secara jelas pada buku ini. Ada 7 cerita yang ditulis dalam buku ini. Masing-masing cerita memiliki nilai moral yang dapat dipetik oleh pembaca. Nilai moral tersebut secara jelas dapat ditangkap oleh pembacanya melalui kata-kata yang mudah dicerna oleh siapapun yang membacanya, terutama anak-anak. Cerita dibuka dengan judul Pohon dan Ampunan. Cerita ini menurut saya pribadi sangat-sangat menarik sekali. Karena apa? Cerita anak di sini menceritakan kasih sayang seorang ibu terhadap putrinya yang bernama Ramlah. Ibu ini sudah ditinggal oleh suaminya sehingga harus berjuang menghidupi keluarganya seorang diri dengan cara berjualan mie instan. Usaha yang dilakukannya cukup laku, sehingga otomatis setiap hari putrinya ini mengkonsumsi mie instan. Seperti adik-adik, anak-anak ketahui semuanya bahwa mie instan itu mengandung bahan pengawet, penyedap rasa, dan zat lainnya yang tidak bersahabat dengan tubuh. Apabila terakumulasi oleh tubuh dalam jangka waktu yang sangat lama, akan bisa menyerang sumsum tulang belakang. Sama seperti cerita di sini, ibu ini juga merasa tertekan batinnya, merasa bahwa dia menyesal karena setiap hari anaknya diberi makan dengan mie instan ini. Anaknya mengalami sakit yang begitu parah, sehingga mengakibatkan tidak sadar selama beberapa hari. Doa tulus dari seorang ibu selalu dikumandangkan setiap harinya. Sehingga pada bulan Ramadan terjadi keajaiban. Allah Maha mendengar setiap doa dari hambanya itu. Ramlah, putrinya yang berbaring kehilangan kesadaran, yang tergeletak tak berdaya, terbangun dari tidurnya setelah mendengarkan suara tarawih dari masjid yang ada di dekat rumahnya. Menanyakan kepada ibunya, "Ibu, di mana pohon itu?" Ibunya kebingungan, tidak bisa menangkap apa yang dikatakan anaknya itu, mencari pohon. Apa yang dikatakan oleh anak itu merupakan simbol bahwa kehidupan ini, pohon yang dinaunginya itu, yang dicarinya itu, diibaratkan sebuah ampunan, pohon ampunan dari Allah yang akan dituju setelah hari akhir nanti. Setelah meninggal, barulah kita biasanya menyadari kejadian-kejadian, kata-kata yang diungkapkan sebelumnya itu.
doa dan harapan dari ibu lewat pohon ampunan yang dicari anaknya itu, semoga pohon ampunan itu merupakan tebusan dosa-dosanya ketika dia merasa sakit. Kemudian ada cerita juga yang menarik lainnya, cerita tentang Ramida. Cerita ini menceritakan tentang seorang bocah kecil yang setiap hari memiliki keinginan, membayangkan hidup ingin enak, kaya raya tanpa perlu kerja keras. Nah, setiap anak seperti yang kita ketahui pasti ingin kaya raya. Lewat cerita yang ada di sini di Ramida ini digambarkan juga cerita itu. Tapi tokoh Hamdan yang dikisahkan di sini, pemikiran dan jalan yang diambilnya ini salah. Anak-anak setelah membacanya diharapkan tidak meniru tokoh Hamdan yang ada di cerita ini. Pekerjaannya setiap hari hanya mencuri barang milik temannya, terutama uang. Setiap ketahuan, dia selalu mengatakan bahwa minta maaf. Nah, minta maaf itu kan mudah, tapi menghilangkan perbuatan yang dilakukan berulang kali, perbuatan berdosa mencuri itu sulit sekali. Anak-anak tentunya sering mendengarkan, melihat film Dora. Nah, di situ kan ada tokoh Dora dan Sweeper. Ya, Dora selalu mengatakan, Sweeper jangan mencuri. Setiap mengatakan itu kan Sweeper selalu melakukan tindakan ingin mencuri. Dora juga mengingatkan bahwa mencuri itu tidak boleh, tidak baik. Sama seperti di cerita ini. Hamdan juga demikian. Hingga suatu saat pada bulan Ramadan juga dia mengalami tangannya panas, sakit. Ini menunjukkan bahwa anak-anak disuruh mengingat bahwa kegiatan mencuri itu tidak baik, dilarang oleh agama, tidak diperbolehkan oleh Allah. Nanti ada hukumannya di hari akhir nanti. Nah, oleh sang kakek yang ditemuinya diibaratkan seperti asap yang bisa menghilang itu, si kakek ini mengingatkan bahwa Hamdan disuruh untuk berhenti mencuri. Dengan cara apa? Kalau dia mau tangannya sembuh, dia disuruh membaca Sayyidul Istighfar agar tidak ada kezaliman dalam hidup ini. Seperti kita ketahui bahwa Allah itu Maha Mengampun. Allah akan mengampuni dosa-dosa umatnya asalkan mau bertaubat. Jadi buku ini sangat cocok sekali untuk dibaca oleh anak-anak. Kemudian juga ada cerita tentang kecintaan terhadap tanah air. Di sini lewat cerita Wedang Gombloh. Seperti anak-anak ketahui bahwa globalisasi ini tidak bisa kita hindari. Kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan itu mengakibatkan adanya globalisasi. Lewat teknologi yang sedemikian canggihnya, kita bisa mengakses berbagai macam informasi dari belahan bumi manapun. Baik itu berita yang positif maupun berita yang negatif. Pada cerita ini digambarkan bahwa anaknya malu kalau setiap hari makan makanan yang tradisional, minum-minumannya juga tradisional. Di sini makanan yang disukai oleh ibunya yang dijual setiap hari hanya gemblong. Nah, kalau anak-anak sekarang, gemblong itu makanan apa sih? Gemblong itu kan hanya makanan yang terbuat dari singkong. Nah, kalau sekarang singkong itu kalah modern dengan makanan-makanan yang ada di kafe-kafe yang maju, yang
berada di sepanjang jalan perkotaan. Anak-anak yang terbiasa melihat berbagai macam makanan yang tersaji itu lebih menyukai makanan barat daripada makanan khas Indonesia. Nah, lewat cerita ini diharapkan anak-anak lebih mencintai budaya Indonesia. Lebih mencintai budaya Indonesia. Siapa lagi yang akan melestarikan budaya Indonesia kalau tidak kita sendiri? Siapa lagi yang akan menunjukkan jati diri bangsa kecuali anak Indonesia itu sendiri? Bisa-bisa kalau tidak ada yang melestarikan kebudayaan Indonesia, bisa-bisa kebudayaan kita bisa dicuri oleh negara lainnya. Kemudian ada buku Si Buku Berkutu. Nah, ini juga merupakan sindiran terhadap kejadian yang selama ini kita alami, bahwa buku di perpustakaan dibiarkan tidak dibaca. Buku hanya dijadikan sebagai pajangan. Padahal buku itu juga diibaratkan mempunyai hati. Kalau dia tidak dibaca, dia akan mengalami hatinya merasa bahwa dia tidak dibutuhkan, tidak ada manfaatnya. Akibatnya apa? Si buku kemudian memanggil pasukan rengat untuk memakannya. Setelah anak-anak membaca, punya keinginan membaca, buku sudah rusak. Oleh karena itu anak-anak budayakan membaca agar buku ada manfaatnya. Kemudian juga ditutup oleh cerita yang menarik di sini, cerita disabel. Cerita disabel ini menggambarkan bahwa anak-anak itu harus patuh pada orang tua. Orang tua kalian menginginkan kalian menjadi anak yang baik. Tidak ada ceritanya orang tua kalian menginginkan kalian menjadi anak yang memiliki kegiatan yang tidak positif. Sama di sini diceritakan bahwa si Nurdin, tokoh di sini, dia tidak menuruti nasihat orang tuanya. Dia ingin balapan liar, ikut trek-trekan. Orang tuanya sudah melarangnya. Akibatnya apa? Larangan di situ, si Nurdin diam-diam pergi. Akibatnya dia mengalami kecelakaan. Siapa yang rugi apabila dia kecelakaan? Orang tuanya juga rugi, apalagi dirinya sendiri. Yang biasa hidup normal, kakinya harus diamputasi. Tentu kondisi seperti ini sangat menyulitkan bagi siapapun. Terbiasa hidup normal menjadi disabel karena perbuatannya sendiri tidak patuh pada orang tua. Oleh sebab itu anak-anak, patuhilah nasihat orang tua. Jadi dari berbagai buku cerita yang ada di sini, ini sangat menarik untuk kalian baca. Ada 7 cerita yang ada di buku Pohon dan Ampunan. Apabila kalian tertarik membaca buku ini, tentu ada berbagai macam nilai moral, keteladanan, kepatuhan pada orang tua, kasih sayang yang bisa kalian petik dari buku ini. Penasaran dengan buku ini? Bisa kalian datang ke Perpusda untuk membacanya. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ida menembus sudah cahaya, udara tebal kabut, kaca hitam lumut.